Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Husna Fatihah. Kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang akan kita bahas yaitu Al-Quran. Sebagaimana pengertian sumber hukum Islam yang kita bahas di video sebelumnya, sumber adalah tempat pengambilan asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Salah satu asal tempat pengambilan hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi asal tempat pengambilan nomor 1 dalam hukum Islam. Selanjutnya Al-Hadis dan kemudian Ijtihad. Dalilnya apa? Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Posisinya yang menjadi sumber asal tempat pengambilan hukum adalah Al-Quran nomor 1. Terus kemudian kita bisa memakai Al-Hadis dan Ijtihad. Dengan ketentuan Al-Hadis dan Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya, ini hadis, dalil kenapa Al-Quran menjadi Al-Hadis, Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad menjadi sumber dalam hukum Islam. Hadis dari Tirmizi dan Abu Dawud. Ini silahkan dibaca. Kita lanjutkan saja Al-Quran. Nah, Al-Quran dia menjadi sumber hukum pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, membaca, berubah menjadi kata benda yaitu Quran, berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Al-Quran itu berfungsi sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dan sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya, kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Bagaimana membuktikan bahwasanya memang Al-Quran itu menjadi mukjizat? Itu ada beberapa hal. Nanti kita bahas keajaiban Al-Quran sebagai kitab suci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24, Allah menuliskan di situ, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya, peliharalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi ini salah satu bukti bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat. Allah sendiri menantang kita untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Allah menantang karena Allah yakin bahwasanya tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran atau memalsukan Al-Quran, karena pasti akan ketahuan. Selanjutnya adalah bisa dihafalkan oleh jiwa-jiwa yang suci. Itu menjadi keajaiban atau bukti bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci. Yang kedua, isinya dibuktikan dengan perkembangan teknologi. Itu ada banyak hal tentang Big Bang, teori Big Bang, terus kemudian tentang bahwasanya
bulan itu memiliki planet, terus kemudian mengenai penciptaan manusia, itu kata Al-Quran bahwasanya manusia itu diciptakan dari air yang hina. Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani yang hina. Fatir 11. Sekarang teknologi membuktikan bahwasanya tubuh manusia itu 70% dari air. Selanjutnya, keajaiban dalam hal angka. Dalam hal angka ini kita lihat dalam huruf basmalah itu terdiri dari 19 angka. Kita tahu kalau dalam matematika 19 itu terdiri dari angka 1 dan 9. Angka 1 dan 9 itu adalah angka pokok dalam perhitungan. Terus kita mengetahui bahwa basmalah itu mempunyai 19 huruf. Kemudian juga selain itu Al-Quran mempunyai 114 surat. 114 surat itu artinya 19 kali 6, yang berarti 114 adalah kelipatan dari 19. Selanjutnya juga kalau ditambahkan antara 1 sampai angka 114 itu ternyata juga persis bisa dibagi 19, karena jumlah dari angka 1 sampai angka 114 adalah 6.555. Jumlah basmalah dalam dalam Al-Quran itu ada 19 juga, dan masih banyak lagi. Itu keajaiban Al-Quran yang menjadi penjelas kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci. Selanjutnya ada 3 petunjuk bagi manusia. Al-Quran menjadi 3 petunjuk bagi manusia. Sebagai apa? Yang pertama, sebagai ajaran yang memberi pengetahuan tentang berbagai hal, baik jagat raya maupun makhluk yang mendiaminya, termasuk ajaran tentang keyakinan, iman, hukum atau syariat, dan moral atau akhlak. Semuanya ada dalam Al-Quran, walaupun lebih dirincikan dalam Al-Hadis. Yang kedua, Al-Quran berisi sejarah atau kisah-kisah manusia zaman dahulu, termasuk kejadian para nabi, berisi pula tentang petunjuk di hari kemudian atau hari akhir. Yang ketiga, Al-Quran berisi sesuatu yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa karena mengandung sesuatu yang berbeda dengan yang kita pelajari secara rasional. Itu mengartikan bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat dhaif. Ada banyak yang tidak kita ketahui, sedikit sekali. Allah menyebut bahwasanya ilmu kita itu dibanding ilmu Allah itu ibarat samudra, dan kita celupkan tangan telunjuk kita ke air, dan yang bukan yang menetes dari tangan kita, bukan, tapi yang tinggal, air yang tinggal di jari kita, itulah ilmu kita. Manusia di seluruh dunia ini hanya itu perbandingannya. Ada banyak yang tidak kita ketahui. Demikianlah penjelasan mengenai Al-Quran. Silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.